Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Yulianti Rohman akan menjelaskan sedikit tentang asam dan basa. Yuk, simak videonya. Apa itu asam dan basa? Istilah asam atau asid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Sedangkan istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Menurut Arsenius, asam adalah zat yang dalam air melepas ion H+, sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepas ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa adalah senyawa yang menjadi akseptor dari proton atau H+ yang dilepaskan oleh senyawa asam tersebut. Menurut Lewis, senyawa asam merupakan senyawa penerima pasangan elektron bebas, sedangkan senyawa basa merupakan pemberi pasangan elektron bebas tersebut. Kekuatan asam. Asam kuat merupakan senyawa asam yang terionisasi sempurna, sedangkan asam lemah merupakan senyawa asam yang sedikit terionisasi. Kekuatan basa. Sama halnya dengan asam, basa kuat merupakan senyawa basa yang terionisasi sempurna, sedangkan basa lemah merupakan basa yang terionisasi sebagian. Derajat keasaman atau pH. Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu pH sama dengan min log H+, atau pOH sama dengan min log OH-. Indikator. Indikator merupakan zat yang dapat berubah warna bila dimasukkan ke dalam senyawa asam atau basa. Jenis-jenis indikator. Pertama, ada kertas lakmus yang sering tersedia di laboratorium karena jenis indikator ini lebih praktis dan harganya relatif murah. Terdapat dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Pada larutan asam, kertas lakmus selalu berwarna merah, sedangkan pada larutan basa, kertas lakmus selalu berwarna biru. Lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel. Kedua, ada indikator alami. Beberapa jenis tanaman dapat dijadikan sebagai indikator alami, contohnya seperti kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, bunga bougainville, pacar air, serta kunyit. Syarat dapat atau tidaknya suatu tanaman untuk dijadikan sebagai indikator alami adalah terjadinya perubahan warna apabila ekstraknya diteteskan pada larutan asam atau basa. Dalam tabel ditunjukkan perubahan warna bila suatu larutan itu asam ataupun basa. Ketiga, ada larutan indikator. Larutan indikator yang sering digunakan pada laboratorium adalah larutan indikator fenolftalin, brontimol biru, metil merah, serta metil jingga. Berikut ialah trayek pH serta perubahan warna pada setiap larutan indikator. Keempat, ada pH meter. pH meter dapat digunakan sebagai alat pengukur pH suatu larutan dengan cepat dan akurat. pH meter mempunyai elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam larutan asam basa yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH dapat dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang tertera pada layar digital dari nilai pH meter itu sendiri. Kelima, ada indikator universal. Indikator universal merupakan indikator yang terdiri atas berbagai macam indikator dengan warna yang berbeda untuk setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Berikut dalam tabel merupakan warna indikator universal serta tingkatan pH dan juga ada tipe sifat pada setiap larutan. Contoh senyawa asam dan basa pada kehidupan sehari-hari. Pertama, senyawa asam ialah asam asetat yang terdapat pada larutan cuka. Ada asam sitrat yang terdapat pada jeruk. Asam borat terdapat pada larutan pencuci mata dan telinga. Asam karbonat terdapat pada minuman berkarbonasi. Asam laktat terdapat pada keju.
Asam benzoat terdapat pada bahan pengawet makanan, asam klorida terdapat pada asam lambung, dan asam malat terdapat pada apel. Kedua contoh senyawa basa yaitu kalium hidroksida terdapat pada deterjen, magnesium hidroksida terdapat pada obat nyeri lambung, amoniak terdapat pada bahan baku pupuk urea, aluminium hidroksida terdapat pada deodoran, kalsium hidroksida terdapat pada mortar dan plester, natrium hidroksida terdapat pada sebuah bahan sabun mandi. Alhamdulillah dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.